Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan, Engkau menyertai kami, bahkan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mengawali hari kami dengan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami dan apapun yang kami lakukan mendatangkan perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Ya saudara, salam saudara, kita berjumpa pagi hari ini. Saya percaya kita sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama memulai hari dan melandasi dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13, saudara. 1 Korintus pasal 13, saya bacakan ayat yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan berkata, ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukannya tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang ke-6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Saudara, firman ini berkata, ayat yang ketiga tadi, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ada yang di ayat ini dikatakan bahwa sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada gunanya. Saudara, banyak orang hari-hari ini mengidentikan kasih itu adalah dengan kasih memberi sesuatu, membagi-bagikan uang. Kalau orang itu bagi-bagi uang, dia itu penuh kasih. Kenapa? Karena dia itu bagi-bagi uang, dia suka kasih saya uang, saudara. Sebaliknya, kalau ada orang yang minta uang terus lalu kita tidak kasih, apa itu pendeta kok gak mau kasih uang, berarti pendeta itu tidak ada kasih. Kita tidak bisa mengukur kasih dengan hanya memberi. Kita tidak bisa mengukur kasih itu dengan bagi-bagikan sesuatu saja. Nah, kasih uang, kasih pertolongan, bahkan di sini dikatakan sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, untuk orang lain untuk dibakar, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih. Nah, kita mengerti sekarang bahwa bukan semua orang yang memberi, bukan semua orang yang menyerahkan diri untuk dibakar berarti dia punya kasih. Berarti saudara, di sini dikatakan sekalipun kita sudah bagi-bagi sesuatu, harta, uang, ataupun menyerahkan tubuh untuk dibakar, kalau kita nggak punya kasih, semua itu nggak ada gunanya. Sebenarnya kasih itu apa sih? Supaya kita mengerti dan tidak salah menggunakan kata-kata kasih itu, jangan suka menghakimi orang, orang itu pelit, tidak ada kasih, atau orang itu jangan. Kasih itu apa, saudara? Kasih itu yang pertama dikatakan sabar. Walaupun orang suka memberi, walaupun orang memberi dirinya untuk dibakar, kalau ia nggak sabar, itu sama aja dia nggak punya kasih. Sabar, saudara, ya, itu punya kasih. Yang kedua, kasih itu murah hati. Nah, itu memberi. Memang ciri dari mengasihi salah satunya adalah dengan memberi. Murah hati, suka menolong. Tapi tidak semua orang suka menolong berarti dia punya kasih. Kalau dia nggak sabar berarti dia nggak punya kasih. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu, nggak iri hati. Sekalipun orang suka memberi, suka menolong,
Kalau suka iri hati, dia tidak punya kasih. Itu harus komplit. Kasih itu tidak iri hati, tidak iri sama orang, suka menceritakan orang, jutek sama orang. Itu orang suka ngomongin orang itu suka iri. Berarti dia nggak punya kasih, suka cemburu. Walaupun engkau suka ngasih sumbangan besar, suka ngasih kolektif besar, kasih semua persembahan, kalau engkau iri hati, jelekin orang, engkau tidak mempunyai kasih. Lalu ia tidak mengakan diri dan tidak sombong. Kasih itu nggak sombong, saudara. Jangan suka merasa diri paling. Kalau orang Jakarta bilang si paling itu paling pinter, paling hebat, paling benar, paling ini, paling itu sombong. Itu si paling kasih itu tidak sombong. Kalau Anda suka memberi, suka menabur, kalau Anda sombong, kalau Anda berkata semua itu karena saya, ya apa-apa ini saya loh, karena saya loh begini, oh itu loh saya yang ngasih loh, itu saya loh. Hati-hati, itu sombong, saudara. Kasih itu apa? Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi kalaupun engkau suka memberi, suka menabur banyak, kalau engkau melakukannya tidak sopan, engkau tidak punya kasih. Itu belum sempurna kasihnya. Lalu dikatakan apa? Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, saudara. Jadi kalau orang itu memberi rajin, ini rajin, menolong rajin, tapi kalau mencari nama, untuk mencari muka, untuk kepentingan diri, untuk supaya dipuji, itu sama aja nggak punya kasih. Lalu dikatakan apa? Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu nggak pemarah, saudara. Apa dikit marah, apa dikit ngambek, apa dikit baper. Gak usah marah-marah, biasa aja hidup ini. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, ya kita bersyukur, berarti ada maksud Tuhan. Karena semua yang terjadi di dalam hidup ini ada maksud Tuhan, makanya gak usah marah. Kalau orang suka memberi, kalau pemarah, itu sama aja tidak mempunyai kasih. Lalu dikatakan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak kepahitan. Kalaupun saudara suka memberi, suka menabur, kalau engkau kepahitan, engkau tidak mempunyai kasih, lepaskan pengampunan supaya engkau mempunyai kasih. Lalu dikatakan kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Nah, kalau ada orang berlaku tidak adil, jangan bersuka cita. Justru sekalipun itu saudaramu, kalau dia melakukan curang yang tidak benar, tegur dia. Jadi jangan biarkan ketidakadilan itu terjadi, saudara. Kalau ada saudaramu nipu, saudaramu nyolong, tegur saja, saudara, karena itu tidak adil. Tapi engkau harus bersuka cita karena kebenaran. Kalau engkau ada orang yang tidak benar, tegur, karena kita bersuka cita itu karena kebenaran ayat ini mengatakan menutupi segala sesuatu artinya menutupi segala sesuatu apa, saudara? Walaupun orang punya salah sama kita, saudara, aku mengampuni, aku tutupilah kesalahannya, nggak apa-apa ya, yang penting semuanya baik-baik saja. Ya, saya mengampuni saja, menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Apapun yang sedang kita tanggung, berusahalah untuk sabar. Ayat 8, kasih itu tidak berkesudahan. Ingat, saudara, bahwa sampai ayat 7 saja kasih itu tidak berkesudahan. Semua akan lenyap, bahasa roh lenyap. Ayat 8 berkata, kasih itu tidak berkesudahan. Boleh dibaca, kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. Jadi hari ini mari kita cek, mari kita introspeksi diri, apakah kita sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh mempraktekkan kasih itu. Ingat, bukan cuma memberi, bukan suka menolong, tetapi kasih itu melakukan segala hal yang sudah tertulis. Mari kita belajar, saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar untuk mengasihi, tentang mengasihi. Kami harus mempunyai kasih, sebab kasih bukan hanya sesuatu yang terlihat di depan mata kami, tetapi kasih itu apa yang Tuhan harapkan dari hidup kami, dan firman Tuhan sudah menuliskan. Kami mau belajar untuk hidup di dalam kasih Tuhan, karena itulah yang terbaik. Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi dengan yang lain.
Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan, saudara.